apa yang saya anggap normal ternyata mereka katakan tidak. Intinya kalau masih belajar jangan ngajarin orang, kalau masih berguru jangan menjadi guru atau ngajarin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini saya kedatangan seorang tamu ya. Saya undang ke sini. Hari ini kita mau belajar nih. Karena selama ini kita belajar ya dari orang-orang pintar gitu ya, dari orang-orang yang berpendidikan tinggi yang apa gitu. Kali ini saya kedatangan namanya Bang Jawa Basri, dipanggilnya Bram. Bang Bram atau Bang Basri. Saya sih biasa manggil Bang Bram. Teman-teman juga biasa manggil Bang Bram di sini. Bang Bram ini ceritanya mantan ODGJ seperti itu. Oke, mantan ODGJ. Nah, kita akan banyak bertanya-tanya nih. Awal mula kenapa bisa seperti itu, terus kemudian apa yang dirasakan pada saat dia mengalami kondisi pada saat jadi ODGJ, kemudian saat dia survive, terus apa sih hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut gitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ya ke Bang Basri, Bang Bram. Bang, awal mulanya gimana dulu sampai bisa mungkin kalau orang bilang tuh stres ya, stres orang dalam gangguan jiwa. Tuh awal mulanya ceritanya bagaimana? Awal mula alias pertamanya pada waktu itu sekitar tahun 2003. Saya kan orang nggak bener lah, kata orang nggak beres, mabok apa berbuat yang enggak, katakanlah yang tidak baik ya. Apapun itu pernah saya alami. Yang katanya punya orang menjadi punya saya. Ya. Macam-macam keburukan intinya. Yang ilmu begitu kata orang saya kerjakan, begitu kata orang kerjakan. Tapi alhamdulillahnya ya, pada waktu muda itu saya anggap jadi pelajaran, ketemu kita dengan orang yang menyarankan saran, arahan atau nasihat yang baik. Karena kita sudah berkeluarga, akhirnya kita tinggalkan yang dulu-dulu melalui sabab seorang guru yang ngajarin kita. Anda juga termasuk guru saya nih, nanya-nanya saya. Iya. Jadi pada tahun 2003 itu saya mengikuti sebuah ajaran yang mungkin menurut saya baik, ya, untuk menolong orang, yang ilmunya untuk menolong orang, bukan untuk menyakiti orang. Cuman begitu pertama masuk saya juga ikrar gitu, berjanji. Saya masih ingat janjinya begini. Kalau mau masih belajar jangan mengajar, dan kalau masih berguru jangan menjadi guru. Intinya kalau masih belajar jangan ngajarin orang, kalau masih berguru jangan menjadi guru atau ngajarin orang gitu. Ya saya ACC alias saya sepakati. Alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ujiannya luar biasa gitu Pak. Berapa tahun itu kira-kira? Itu sekitar dari tahun 2003, 2011-nya itu saya mempunyai apa ya? Karena ada orang yang minta tolong sababi begitu. Jadi 2011 mulailah. Gitu. Mulai saya katakanlah praktek. Itu belajar nolong orang yang minta tolong. Tapi saya bukan ngobatin, hanya menyababi gitu. Perantara. Iya, gimana? Karena kita kasihan. Ya. Itu datang orang itu datang tujuannya apa pada itu? Apa? Ngobatin apa ya? Iya, pada waktu itu dia kena gangguan penyakit yang mungkin non medis lah ya. Non medis. Ya intinya mungkin karena kesalahan dia sendiri. Minta tolong kepada saya, tapi kan saya bilang bisa apa saya? Ya. Tapi katanya dia itu ada yang ngasih tahu melalui siapa lagi itu.
Ya akhirnya kita bawa aja ke sini. Tapi saya juga nggak buru-buru salafi. Saya kan teringat apa ya, perjanjian. Kalau masih belajar jangan mengajar, kalau masih berguru jangan jadi guru. Artinya jangan coba-coba kalau yang janji itu dilanggar atau tidak ditepati gitu ya. Kalau belum ada izin, intinya seperti itu. Tapi saya melihat ini pasien kasihan karena kenapa ya? Kondisinya katakanlah ini orang tercebur di sebuah danau yang dalam, nggak ada orang yang bisa berenang untuk menolong, yang ada hanya saya. Jadi tergerak hati saya, merasa terpanggil untuk menolong gitu. Akhirnya tolonginlah, walaupun saya ngejanji itu kan hanya janji kepada guru, bukan kepada yang maha kuasa. Saya yakin begitu. Kalau memang saya mesti mau di sini, sahabatnya menolong orang ini, saya reda. Tapi kalau misalnya saya nggak tolong, saya juga berdosa. Kan begitu. Karena saya ngikutin ajaran saling menolonglah kamu dalam kebaikan. Nah itu berapa hari tuh menolongnya? Lama juga itu Pak Guru. Itu berjalan setahun. Kalau nolong yang orang itu sih nggak lama. Alhamdulillah sekitar semingguan itu sehat kembali. Iya. Walaupun gempuran dari orang-orang yang mungkin nggak suka saya aduk obekannya gitu ya, kasarnya, tentu kesel dong. Iya. Target udah mau berhasil, kita acak-acakan gitu. Nah, terus akhirnya seminggu itu selesai pengobatan itu, penyambaran itu sembuh. Nah dari situ loh nama saya disebut. Itu 2011 ya? 2011 sampai 10 tahun yang lalu lah ya? Iya, sampai menjalani 2012. Itu banyak juga pasien yang datang kepada saya. Disitulah mulai timbul perasaan di hati saya. Gimana ya? Kata orang mah, wah, sombong dikit. Itu bos. Di situ yang saya rasakan gitu. Kecilin orang. Itu di situ ternyata yang membuat saya lupa. Dan akhirnya di 2012 itu? Ya itulah karena saya ditantang. Ceritanya ditantang. Begitu. Ditantang itu ceritanya begitu. Ada seorang yang minta tolong Bang Bram. Nggak perlu saya sebutkan inisial ya. Katakanlah si A. Dia punya pacar lah gitu ya, di wilayah Jogja, sedangkan dia di sini yang sudah sekian lama berjalan, tiba-tiba nggak mau dihubungi gitu. Karena apa ya? Mungkin karena kesalahan orang laki ini juga kan. Orang perempuan nggak mungkin tuh kalau nggak dibohongin. Seperti itu. Akhirnya dia minta tolong, Bang Bang, saya minta tolong sama abang, kalau bisa nggak usah telepon, SMS aja dia. Saya kasih abang 2 juta. 2 juta. Jadi katanya mau dikasih 2 juta gitu ya? 2 juta. Kalau dia bisa SMS aja gitu. Iya. Oke. Terus. Iya. Saya nggak merasa gimana ya. Yang benar Pak Haji. Benar katanya. Kapan abang minta duitnya? Sekarang? Nggak usah. Nanti aja kalau sudah terbukti. Saya bilang gitu. Setelah saya laksanakan dengan cara memohon kepada Yang Maha Kuasa, munajat lah, mohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahnya itu dia bilang malam, insya Allah saya bilang sore dia telepon. Ternyata berselang 2 jam itu telepon malah, bukan SMS lagi. Telepon. Iya. Laporan dia begini, alhamdulillah begini. Cuma ya itulah manusia. Kadang-kadang kalau sudah berhasil sesuatu yang dia inginkan, apa yang diucapkan pada saat permulaan atau awalnya ingkar kebanyakan, lupa, membuat kecewa saya. Lalu habis itu? Ya setelah itu akhirnya kan ya saya ambil pusing lah, gitu. Banyak menolong orang yang begini. Ternyata ya memang saya udah melanggar janji. Bukan tujuan menolong karena banyak orang datang bayar gini.
katakanlah walaupun nggak seberapa tujuannya nolong, tapi pada saat menolong itu tanpa saya sadari beban yang semakin lama makin banyak tanpa saya buangin gitu bos. Katakanlah kayak HP, sampahnya nggak dibuangin, jadi lemot. Itulah awal mula terjadinya bencana. Saya dihantemin 4 penjuru itu bos, yang namanya ilmu goib. Itu pohon-pohon nangka, pohon pete apa, itu yang tadinya paginya hijau, sorenya kering daunnya bos. Alhamdulillahnya cuma pohon, mungkin saya masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, terus kemudian pada saat itu awal merasakan gitu ada beda dalam diri itu di tahun berapa? Tahun 2012 sekitar bulan 3. 2012, berarti setahun lah ya. Setahun. Itu saya terkena imbas. Saya merasakan hal-hal yang aneh pada diri saya sendiri. Apa aja itu? Contohnya perilaku saya. Nah, apa yang saya anggap normal, ternyata mereka katakan tidak. Tapi ya itulah mungkin gejalanya ya. Mungkin saya di situ. Tapi saya ingat itu mulailah saya pakai apa ya, baju saya buka. Tapi menurut Bang Bram itu benar gitu? Benar. Normal lah. Normal. Nggak pakai baju, jalannya jalan. Itu celana kolor saya buka. Tinggal yang ada sempak. Tinggal sempak aja. Iya. Itu kan saya punya empang. Macolin aja di situ pakai sempak. Dan setelah itu, wah, pengen merokok nih. Keliling kampung aja jalan sambil nyanyi. Itu bos, saya ingat itu bos. Itu ingat pada saat itu? Ingat. Oh. Cuman buat ngerem, jangan begini kalau bisa, nggak bisa bos. Kayak kendaraan-kendaraannya jalan aja terus. Jalan terus. Gitu. Tapi saya ingat. Tapi ingat. Iya, mana ini yang baik, mana yang tidak gitu. Cuma kayak nggak pakai baju itu normal aja ya. Normal. Gitu. Nah, tapi ada nggak di jalan ketemu teman atau gimana, lu kenapa? Pada gitu. jauh. Nggak ada gitu yang nanya, lu kenapa kok nggak pakai gini? Ada. Gitu. Ada. Nah. Ada itu sebagian. Dia menganggap begini sih, si Brahma baik orangnya, saya juga baik sama dia, masa dia tega sama saya, emang baik. Nggak terjadi apa-apa. Itu sampai saya sholat saya bos, saya ingat di sholat tuh di wilayah Jurang Mangu. Ada orang berjenggot ya, panjang. Sholat Johor kalau nggak salah. Itu nggak jangan pakai celana. Waktu itu lagi benar. Oh. Pakai pakaian. Oh. Jadi nggak terus-terusan cuma pakai apa celana dalam aja. Gitu. Enggak, masih bisa ngedalin saya. Nah. Saya sholat Johor, cuman suaranya kayak sholat maghrib atau isya. Oh. Ada suaranya gitu. Iya. Paham kan? Paham. Saya sholat Johor. Jublanya syaiton rojim, bismillahirrahmanirrahim. Kayak baca gitu lah. Jadi si imamnya tuh baca suratnya ya. Imamnya baca. Iya kan gitu. Orang-orang yang di belakang kan aneh ngeliat saya. Begitu bos. Sampai kadang-kadang nih, saya disuruh nih. Ada yang nyuruh. Perasaan saya ya. Ada yang nyuruh nih orang tua. Memang saya seperti dibilangin di sini tertera seperti kelakuan dia gitu, anehnya gitu. Seperti ada TV kelakuan dia begini-begini sama orang tuanya, nasehatin, begitu. Akhirnya tanpa angin tanpa hujan ya kan, saya datang, assalamualaikum, langsung aja. Kamu kalau bisa jangan begini-begini sama orang tua. Begitu, nasehatin lah. Ada orang tua tuh ya ketemu di situ. Iya, memang saya kenal juga orang itu. Oh. Jangan begitu-begitu karena kamu berdosa. Ingat jasa orang tua kamu. Gitu orang mau ngomong aja. Kata dia, si Bram apa sudah begini. Saya juga nggak tahu tuh udah mulai proses mengalami gangguan jiwa ya. Kata orang mah mungkin sinting kali ya. Itu yang aneh lagi bos. Saya padahal maaf nih. Ngaji alif aja nggak bisa. Iya. Tapi surah Yasin hatam dengan arti-artinya bos. Pada saat itu. Iya. Pada saat mengalami kejadian seperti itu.
itu bisa hatam dan hafal gitu. Kenceng aja bos, kayak pakai speaker, orang-orang pada bingung artinya dari A sampai Z itu keluar katakanlah saran saya. Tapi kan itu saya juga berpikir aneh gitu. Dalam hati saya ini aneh, saya nggak bisa ngaji. Tapi kok dengan lantang dan lancarnya bisa seperti ini. Ya kalau itu pernah saya juga ngalamin. Kita baca Quran gitu ya. Iya. Kita nggak fasih gitu itu. Saya baca gitu. Tapi pada saat sudah lama-lamaan gitu ya, jadi menikmati. Terus yang kedua tuh jadi fasih bacanya gitu. Oh begitu. Itulah indahnya gitu ya, indahnya Al-Quran gitu ya. Iya, benar-benar. Nah terus tuh berapa lama itu perjalanan saya mengalami hal seperti itu? Kurang lebih mungkin saya ingat 4 bulan. Oh jadi nggak lama ya? Nggak lama ya. 4 bulan. Tapi yang namanya gila luar biasa bos. Iya. Itu di situ saya diajarin. Sorry. Hal apa yang paling parah pada saat 4 bulan itu yang dirasa selain ya keliling kampung hanya pakai celana dalam? Yang paling parah itu saya ceramah. Udah. Ceramah. Di sini Pak Cio Sindang, orang habis dari Empang kok. Pakai celana pendek. Itu keliling jalan di depan kampus TAN. Kampus TAN depannya bukan yang belakang ya? Yang belakang sana. Oh yang belakang. Jalan Raya Ceker itu. Oh iya oke. Itu saya ceramah luar biasa bos penontonnya. Iya, saya bingung kok saya bisa ceramah seperti ini. Jadi 2012 ya, masih 2012? 2012 itu mengalami hal yang luar biasa. Jadi itu saya ceramah banyak, saya dengar di sini. Ini orang gila kok, tapi omongannya benar semua. Oh gitu ya? Iya. Itu saya takutnya bos, ada guru saya datang. Saya sadar, dia ngucap gini, Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat wal mukminin dan wal mukminat. Basri pulang. Saya ikut. Heran itu sama guru saya. Ikut langsung saya, nggak galak. Itu maksudnya benar-benar dia lagi pas lewat atau gimana? Mungkin ada yang ngabarin. Oh ada yang ngabarin, ya. Pak adiknya di sana. Atau muridnya kan gitu. Iya. Itu sebelum dia datang ada yang nantang bos. Oh. Mungkin reman sana kali ya. Nyuruhnya kasar bos. Dia bilang, "Tang, lu pulang. Kalau enggak, lu tahu sendiri." Saya dikata gitu bos. Di belakang saya ini kan banyak pendamping bos. Cuman dia nggak tahu kali ya. Pendamping saya seru-seru banget bos. Pada saat itu gitu di ya. belakang saya digini. Gitu sih, katanya hajar. Sini maju. Itu. Jadi ngebisikin tuh ya? Iya. Waduh, Sindang bos. Itu saya pelintir keluar. Kangen gua. Saya sendiri. Buset. Dalam bahasa Betawi gitu. Bisa begini gua. Itu orang bilang begini bos. Walaupun pelan. Ini mau bukan lawan saya. Mundur dia bos. Barulah datang tadi guru saya. Itu selama 3 bulan itu mengalami hal-hal yang aneh. Terus saya laksanakan contoh seperti ini. Jadi memang pada saat itu kayak emang benar ngerasa gitu ya di perasaannya Bang Bram itu di belakang tuh selalu ada yang mengikuti. Gitu. Ada pendamping. Dan ada yang ngebisikin. Ada yang ngebisikin. Makhluk-makhluk itulah ya. Iya, gitu. Yang membuat kita mungkin kurang menyadari, ya kan? Ya. Katakanlah kita dikendalikan sama mereka. Itu pengalaman di sini banyak bos. Anehnya, kalau ini air di Empang ya, ini tanggul dan ada pagar kan tinggi. Tapi saya lewatin gitu bos, itu lewat gitu. Aneh di situ nggak masuk akal. Padahal menurut logika kita dari daratnya aja ngelewatin pagar nggak sampai, tapi dari air kita melangkah sampai. Sampai. Itu mulai di situ saya kurang kontrol, tapi masih ingat. Tapi yang paling parah yang ceramah itu ya. Ceramah itu. Dan itu kadang-kadang dulu saya kan buka pemancingan gitu ya. Parahnya lagi, walaupun orang pada mancing, saya suruh begini bos. Pak, daripada pancingin susah-susah,
turun aja, ubak bermabok ikan. Gila aja, ikan dilepas dipancingin. Itu di situ, makanya saya ini gila. Udah mulai merasakan, kamunya tuh yang gila. Saya dibilang gitu bos. Tapi, jadi ada beberapa emang yang ngajak ke arah yang nggak baik, ada yang ajaran baik. ajaran baik gitu ya, yang bisikin baik. Nah, ada orang tua mau mancing ke empang. Guru baik sih dah. Itu dia juga aneh sama saya. Orang saya bilang begini, tuan dia kan dalam bahasa dia, Tam, gua minta api sama lo, gua mau ngerokok. Bingung deh. Padahal tuan dia. Tuan dia. Dia begini, apa sih Bram nih? Kayak orang sakit panas bilang gitu. Saya nyengir aja, ubah aja bang. Ngapain pakai pancing? Berlalu mana? Itu bos. Saya ke tukang ikan di Ciledug, mau ngambil berapa aja dikasih, saya sebar. Dan ada pada waktu itu kejadian yang unik, benar-benar terjadi. Jadi ada seorang Pak Haji lewat, saya masuk belepotan lumpur nih, mau kesempak doang. Saya mau cek begini, mungkin dia mau sholat kali ya. Assalamualaikum Pak Haji. Tapi tanggapannya apa ya, kurang, maaf ya bukan memojokkan haji, tapi oknum mungkin ya. Iya gitu. Tanggapannya kayak nggak apa ya, kurang respon lah. Iya, apa sih kamu orang gila? Harusnya nggak usah gitu ya bos. Jawab aja waalaikumsalam, kan gitu, lebih bagus. Dan kebetulan pula di belakang dia ada orang yang ODGJ. Gangguan jiwa, menurut saya gila lah itu. Memang saya tahu sebelum saya gila. Dia gila. Udah senior gitu. Udah senior saya itu. Iya kan? Iya betul. Rambutnya kiwil begini. Saya samperin bos. Saya ucap, Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah yang gila yang menjawab. Saya dipeluk ini bos. Sabar saudara. Ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Bisa ngomong begitu ya? Oke, terus juga saya dengar gitu ya dari teman-teman juga katanya pernah di isolasi gitu. Isolasi. Dibawa kemana itu pada saat itu? Itu di daerah Kebayoran. Tepatnya di situ ada perumahan Mabat. Mabat, kalau Mabat Rempoa mungkin ya? Bukan, Mabat sana Kebayoran. Setelah Kebon Nanas. Oh iya. Setelah pom bensin Kebayoran tuh. Itu daerah apa namanya? Abung Baru kali ya? Bukan, sebelum Kemandoran itu. Betul, sebelum Kemandoran. Jadi saya pernah, karena ada rekan saya juga dulu gitu ya, orang Bali, tinggal di situ. Ada saya pernah ke situ atau Mabat. Jadi setelah pom bensin ada perumahan Mabat. Di situ namanya saya masih sadar lah, tapi orang bilang gila. Cuman nggak bisa ngerem aja. Itu ada panti rehabilitasi dengan gangguan jiwa. Itu dari rumah juga awal ceritanya orang saya habis tadi ceramah tuh bos. Habis ceramah itu dimandiin, dibuyang, dipakein apa sih kolor. Terus saya ya langsung dibawa ke sana itu. Dibohongin. Dibohongin sama saudara saya, katanya mau diajak ke rumah saudaranya, diajak main-main, naik angkot tuh, mobil jurusan M09 saya ingat banget itu. Enggak, dari sini nyarter. Oh, jadi nyarter. 05, Madura. Iya, naik mobil putih. Itu saya diajak, ada sekitar kakak saya, teman saya, ada sekitar 5 orang, namanya 6 orang lah istri saya. Itu dalam perjalanan pas sampai turunan sebelum apa ya, Pasar Bintaro, kan ada turunan begitu dah. Saya bertanya begini, Bang Haji, ini katanya mau ke Tangerang, rumah saudara. Ternyata ini kok arahnya beda. Ini arah Kebayoran, kita salah arah. Saya sarankan begitu kan. Tapi saya bingung kok, saya gila bisa nyaranin. Ya, jadi akhirnya
hari itu langsung dibawa ke situ ya? Langsung. Nanti rehab itu tempat masih sempat bisa baca ya tempat rehab. Oh ini tempat rehab gitu. Bisa. Tapi kadang-kadang hilang-hilangan gitu. Hilang, nggak sadar. Apa yang saya kerjakan nggak sadar. Oke. Terus ketemulah sama dokter gitu ya? Ketemu sama dokter ya kan? Biasa kita lihat dalam penglihatan saya nih. Itu mengadakan pertemuan kayak daftar lah gitu, bincang-bincang masalah apanya, ditanya begini. Saya dibilang ya itu gila sama saudara saya. Tapi dia sendiri bingung, begitu ditanya-tanya siapa saya yang jawab. Ini kan orang kayak gak gila tapi gila gitu. Sampai bingung tuh pada para dokter. Sampai dikasih obat. Dikasih obat, sampai 3 kali dikasih obat. Yang terakhir saya ketipu. Dikasih obat yang warnanya oranye itu. Ini katanya buat nambah tenaga Pak. Kalau yang tadi kan saya tolak ya, karena mengandung racun. Nah ini saya mau, saya bilang karena penambah stamina, karena saya pekerja berat. Bisa ngomong gitu saya. Jadi pada saat dikasih ditipu apa dokter itu kagak ada bisikan gitu ya, jadi jin atau gimana? Nggak ada. Tapi jinnya kalah sama obat kan? Jinnya kalah sama dokter. Kalah sama dokter. Mungkin dokternya hebat juga ya. Iya. Punya ilmu kali ya. Bisa jadi karena kan udah nanganin orang-orang macam-macam begini ya. Macam ya kan, ada yang gangguan jiwa emang karena stres, ada yang emang karena jin mungkin. Iya. Itu saya dikasih obat kecil warnanya oranye. Saya telan. Apa yang dirasa tuh? Ya nyantai aja duduk. Tapi setelah rasa ngantuk. Ngantuk gitu, pelan-pelan ngantuk. Udah nggak ingat apa-apa deh. Dan setelah saya ingat, udah di dalam. Di ruangan. Ruangan isolasi itu kayak penjara dah. Sendiri atau gimana? Rame-rame. Cuman di situ kayak ada kamar kos-kosan. Oke, sekat-sekat gitu. Sekat-sekat. Kayak kamar ini kayak bagian nol gitu. Jadi nggak satu ruangan plong gitu. Ada kamar masing-masing. Campur atau? Campur. Di luar itu ada wanita, laki-laki seperti kita gitu. Saya juga bingung kok saya ada di sini gitu. Sadar saya. Saya tanya sama teman-teman yang ada di situ ya. Katakanlah kepala sukunya lah. Tapi yang lain ada yang melihat nggak atau mungkin ada orang baru nih atau? Iya, ada yang begitu. Sama kayak di luaran. Ada kepala sukunya, katakanlah premannya dah, biangnya. Wah, ini katanya orang baru nih. Kita mau ya. Tapi kata anak buahnya begini, begitu disuruh. Serem banget. Gua ngeliat tampangnya aja lihat tuh. Gua aja katanya yang gila serem. Jangan-jangan dia lebih gila dari gua nih. Saya ngakak bos, padahal saya gila ya. Jadi ada di kayak gitu tuh ada bosnya juga ya, ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Enggak di luar, enggak di dalam sama. Kirain di hotel Prodeo aja gitu kan ada pemimpinnya. Itulah yang mungkin dikatakan kalau kita nggak merasakan, mungkin kita nggak bisa berkata seperti itu. Berarti di hotel Prodeo itu kalau ada pemimpinnya, ada premannya, ya berarti sama aja orang gila. Sama. Masa gila jadi kepala suku sih? Iya, aneh juga. Itu orang saya lihat tingkahnya aneh-aneh bos. Ada yang setengah telanjang, ada yang mungkin macam-macam deh. Yang namanya orang gila, saya sendiri. Itu berapa lama di penampungan itu? Di penampungan itu saya sekitar kurang lebih sebulan ya. Itu kalau nggak salah kalau di daerah situ sebelum Kemandoran, Rawabelong itu Komplek Mabat itu ya. Komplek Mabat. Itu setelah pom bensin Kebayoran, dari arah Kebayoran, ada sekolah SD ke kiri. Itu namanya rumah perawatan ya, rehabilitasi dengan gangguan jiwa. Enggak besar, kecil. Ya. Tapi berapa lama itu? Kurang lebih sebulan. Oh, 1 bulan. Tapi hasilnya disuruh. Dan itu pada saat keluar gitu ya, itu maksudnya keluarga yang meminta abang untuk udah nggak dirawat lagi atau memang keputusan dokter menyatakan bahwa ini abang udah sehat? Itu keputusan dokter. Dan ini yang saya mau tanya nih, kalau di rumah sakit jiwa itu ya atau di penampungan tempat isolasi seperti itu untuk orang dalam gangguan jiwa, itu selain dokter apa ada mungkin terapis lain gitu yang datang gitu, yang non medis? Ada.
Oh, ada juga ya. Saya dibantu dengan yang non medis. Jadi di samping Masih ingat siapa Pak Haji siapa? kalau nggak salah Pak Haji Ridwan itu. Namanya Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan. Tinggal di situ juga ada. Wilayah Jurangmangu. Oh, tinggalnya di Jurangmangu. Jurangmangu. Oke, berarti buat yang nonton nih, yang kenal sama Bapak Haji Ridwan, ada salam ini dari dari mantan ODGJ. Alhamdulillah saya sudah mantan sehat. Pasien. Gitu. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Gitu. Mungkin sabab beliau lah, Ya, Pak Haji dan para dokter yang ada di sana. Dan di samping itu yang penting kita punya cita-cita mau sembuh, ada niat. Jadi apapun kita itu, ini saya udah sembuh ya, ngasih saran gitu. Apapun itu, kalau kita ada niat bisa, insya Allah bisa bos. Siapapun orangnya, insya Allah bisa. Yang penting dia mau. Iya. Begitu. Jadi setelah itu sebulan balik ke kampung lagi, balik kampung lagi gitu ya. Itu juga orang di rumah pada bingung bos. Si Ibram sehat lagi. Dan apa nih? Hikmah yang diambil sama Bang Bram di kejadian-kejadian gitu. Setelah kejadian itu mengalami itu. Iya. Ini mungkin pesan untuk saya pribadi dan juga mungkin juga buat saudara kita dimanapun berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Cuman satu pesan saya, kita jangan menghina, artinya jangan sombong atau merendahkan saudara kita. Jangan melihat dari casingnya. Jangan lihat dari casingnya alias bentuk tubuh atau postur jabatan, karena semua itu enggak seperti yang kita perkirakan. Iya. Semua itu hanya pemikiran kita. Padahal aslinya belum tentu seperti itu. Kita memandang orang rendah, memandang orang jelek. Ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu biasanya malah mengundang yang setan-setan tuh. Betul. Malah dikomporin. Betul. Gitu. Ntar kalau gitu ngomong dalam hati gitu ya, si A gini. Besok dia akan ngomong ke orang lain. Betul sekali. Akan dibisikin gitu. Iya gitu. Coba lu sampai ke situ gitu. Iya. Biasa seperti itu. Akhirnya hal itu akan menimpa kita. Karena apapun yang kita ucapkan itu merupakan tanaman kita. Tapi setelah sudah di rumah gitu, udah nggak ada lagi bisikan-bisikan. Alhamdulillah nggak ada. Sudah nggak ada. Cuman yang saya dapat hikmahnya dari kejadian yang saya alami itu, saya bisa berpikir lebih jernih, bisa mempelajari sesuatu dengan mudah yang orang nggak bisa. Alhamdulillah saya bisa. Saya juga bingung sendiri bos sekarang ini. Bisa mengarang lagu-lagu dari pop sampai rock sampai dangdut. Bisa saya bos. Mantap. Sampai bisa menyababi, misalnya ini orang ini lama nggak punya anak gitu ya. Sampai biasa berdoa dengan media air bening. Saya mohon Memang Kuasa, alhamdulillah dikabul gitu. Jadi ada manfaat lah ya di balik. Gila nih saya. Mungkin itu perjalanan atau ujian hidup saya bos. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan gaklah mudah artinya. Betul. Ya kalau kita sih proses. Benar. Kalau kita memang nyebutnya ujian ya. Ujian. Karena kan kita bukan nabi. Kalau nabi itu kan cobaan. Cobaan. Nggak ada yang mampu kayak beliau. Nggak ada yang mampu lah. Nggak ada. Cobaan kita ujian gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh ya menilai orang rendah. Nggak boleh. Memang yang saya selama ini pelajari juga memang kalau kita pun mau menilai itu kalau kita belum satu SMA sama dia. Nah SMA ini ada ini juga gitu ya. Betul. Yang saya pelajarin. Iya. Nah yang pertama kita udah pernah S-nya safar. Kita sudah udah pernah safar bareng si orang ini belum? Gitu. Kalau memang belum, kita nggak boleh menilai dia. Nggak boleh. Nah, boleh pun istilahnya harus husnuzon. Iya. Nggak boleh buruk sangka. Iya. M-nya itu muamalah. Muamalah artinya apa tuh bos? Apa berniaga atau dia kita kasih kerjasama lah usaha berniaga. Jadi kalau belum tadi bersafar bersama-sama, belum bermuamalah, ya kan, kita nggak boleh juga jelek-jelekin. Nggak boleh, itu namanya udah suhujon. Ya, coba kalau pada saat bermuamalah, kerja sama bisnis, kemudian dia curang atau gimana,
ya itu balik lagi pribadi masing-masing gitu. Betul. Mau mengikhlaskan atau apa gitu. Intinya kalau belum itu tadi SMA. Nah ini yang terakhir amanah. Jadi kalau belum kita bersafar sama dia, melakukan perjalanan jauh, Betul. gitu ya, terus kemudian kita juga belum bermuamalah dengan dia, kita belum memberikan amanah kepada dia, tapi kok kita sudah menilai dia buruk. Itu yang nggak boleh. Benar, emang benar juga yang dibilang Bang Bram ini, kita nggak boleh menganggap rendah orang. Nggak boleh. Siapapun itu gitu ya, karena kita nggak tahu ya. Betul. Allah tuh ngasih ilmu ke kita itu melalui perantara siapa. Betul. Allah itu mengasih ilmu atau kebisaan, cara, berkah kepada orang-orang yang merendah. Betul. Hatinya ya. Orang-orang yang terpilih. Dan yang terpilih itu belum tentu yang dipandang sama kita manusia itu orang yang berilmu. Bukan. Yang apa S2, S3. Bukan itu. Terus bukan juga Allah ngasih memberikan orang terpilih. Menurut Allah itu orang yang rumahnya gedong. Bukan. Mobilnya Ferrari atau mobilnya banyak gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi kita nggak seperti itu juga. Kita nggak tahu karena itu kan hal-hal yang gaib. Betul. Kita nggak tahu itu. Orang terpilih. Jadi kita nggak boleh juga mandang dia punya uang. Mentang-mentang pekerjaan dia apa, kemudian apa yang bisa saya ambil dari dia? Kita nggak pernah tahu. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya, atas ilmunya, Pak Bram, sharing-sharingnya buat teman-teman kita semua di sini, terutama juga buat saya. Semoga dapat menjadi manfaat nih buat teman-teman juga, gitu ya. Dan buat teman-teman juga semua yang sedang menonton, semoga diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu keberkahan di masa pandemi ini. Adapun yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Amin. Dan selalu diberi kesehatan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Yuri. Ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.